Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya pada program Gelora Cinta Rasul. Gelora Cinta Rasul adalah sebuah program yang akan hadir menemani pemirsa RCTV setiap hari selama bulan suci Ramadan. Gelora Cinta Rasul akan mengupas tentang bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah. Bahwa Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Pemirsa RCTV, saat ini saya sudah berada di Musolah Baitur Rahim bersama dengan DTA Hidayatul Mubtadin. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk DTA Hidayatul Mubtadin. Baik, terima kasih. Tepatnya di Dusun Pahing, Desa Pasaleman ya, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Ini ujungnya Cirebon ya Bu ya? Oke ya. Dan sebelum kita mulai acara, terlebih dahulu kita dengarkan, ini ada lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kecil kita. Korinya Riri dan juga sari tilawahnya Regina. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa RCTV, itulah tadi penampilan ya tilawah yang dibacakan oleh adik kita Riri dan juga sari tilawahnya dari Regina. Luar biasa ya. Baik pemirsa, kembali Gelora Cinta Rasul hadir di Musolah Baitur Rahim di DTA Hidayatul Mubtadin. Boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk DTA Hidayatul Mubtadin. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Sri Wanayati, Bacaleg Dapil 6 ya Bu ya. Betul, sehat Ibu? Alhamdulillah. Semangat terus ya Bu ya? Semangat Semangat bergelora. terus keliling Dapil 6 Bu ya? Betul sekali. Oke, siap menggelorakan Dapil 6 ya Bu? Siap. Bergelora. Bergelora, oke bergelora. Oke pemirsa, kalau kita bicara tadi ya, kalau Bu Sri Wanayati selalu melihat sesuatu itu dari sisi tadi ya, kalau kita bicara per segmen ya Bu. Tadi Ibu menjelaskan bahwasanya perempuan itu harus memiliki peranan yang penting. Tidak hanya hanya di rumah, lalu juga selalu puas dengan apa yang sudah dia miliki. Walaupun potensi perempuan itu sebetulnya banyak ya Bu ya. Nah ini Bu, Ibu melihat ini saat ini kita sudah berada di Musolah Baitur Rahim di Desa Pasaleman ya Bu ya. Bagaimana Ibu melihat kulturnya lalu juga budaya yang ada di sini Ibu? Alhamdulillah, kalau saya lihat budaya yang ada di sini itu sebenarnya masih menjunjung tinggi tradisi gitu. Tetapi itu juga tidak negatif, itu juga positif. Tetapi sambil mempertahankan tradisi yang ada, kearifan lokal, kita juga harus belajar tentang kemajuan zaman, tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Dan di sini alhamdulillah anak-anaknya juga sudah mulai banyak yang belajar, mulai banyak yang mengenyam pendidikan tinggi gitu. Jadi alhamdulillah sekali itu Mbak. Oke, walaupun ini daerahnya jauh dari kota Kabupaten Cirebon sendiri, tapi memang ini sudah
antusias dan SDM-nya juga sudah terlihat ya Bu ya. Apalagi nih Betul. adik-adik kecil kita sudah mulai belajar di DTA ini ya Bu ya. Oke, tadi Ibu Sri, tadi kita bicara kulturnya ya Bu ya, bahwasanya kita tetap tidak harus meninggalkan tradisi dan kearifan budaya lokal tersendiri gitu. Nah, untuk daerah Pasalaman sendiri nih sebetulnya seperti apa sih Bu? Untuk perempuannya, lalu juga pemudanya gitu Bu, untuk melihat bagaimana mereka memanfaatkan partai itu sebuah tunggangan yang positif Ibu. Baik, untuk kaum mudanya sendiri, terutama ya kalau Partai Gelora itu kan terbuka untuk semua kalangan gitu ya. Betul. Baik itu kalangan yang sepuh, kemudian yang dewasa, juga yang muda-mudanya. Yang mudanya, Nah, oke. yang muda-mudanya sendiri di sini, alhamdulillah di Pasaleman ini sudah mulai bergelora, terlihat bergelora. Terlihat Karena bergelora, sudah ya. bersemangat untuk berorganisasi gitu. Betul, Jadi oke. kan awal mulanya pemuda-pemudi itu berpolitik itu kan berkumpul, bersosialisasi, berorganisasi lah dari situlah. Karena di sini juga pemuda-pemudanya alhamdulillah seperti yang di samping kita ini, Oke. Mas Piin ini beliau luar biasa, Luar biasa, tokoh ya. pemuda di sini, dan beliau juga alhamdulillah selalu menggelorakan pemuda-pemudi yang ada di sini untuk selalu bersemangat dalam sumbangsih untuk daerahnya sendiri, Luar biasa minimalnya ya, seperti oke, itu. betul. Jadi terlihat ya, di samping kiri Ibu ini ada Bapak Rofi'i ya, Pak Rofi'i ya, yang selaku Sekretaris DTA Hidayatul Muqtadin ya Pak ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, pemirsa RCTV, saya sudah bersama dengan Bapak Rofi'i ini ya. Ini selaku Sekretaris DTA Hidayatul Hidayatul Muqtadin ya. Muqtadin. Betul. Pak Rofi'i, tadi disampaikan Ibu Sri bahwasanya pemuda di sini sudah mulai yakin, mulai melek, mulai bergelora. Betul seperti itu Pak Rofi'i? Insya Allah dengan adanya apa namanya kegiatan-kegiatan ya, terutama saya yang menggeluti bidang olahraga juga Ibu, Oke, itu kan betul. termasuk apa sarana untuk para pemuda. Insya Betul, Allah ya betul. melalui olahraga juga bisa saya Bisa digalakkan salurkan ya, juga, bisa iya. dimajukan Iya. juga. Nah ini terkait dengan DTA Hidayatul Muqtadin sendiri ini ya Pak ya. Selama bulan suci Ramadan ini programnya apa saja sih Pak? Programnya karena untuk pembelajaran DTA itu sementara diliburkan, Ibu, Diliburkan makanya selama bulan suci selama Ramadan. bulan suci Oke, Ramadan dan betul. diganti dengan kegiatan pesantren Ramadan. Oke, Nah, yang mana oke, isinya itu ya tentang membahas materi-materi puasa, pokoknya materi tentang bulan Ramadan lah seperti itu. Oke, jadi untuk sekolahnya diliburkan hanya digantikan ya, Hanya digantikan diganti dengan kegiatan Ramadan. Ramadan, Oke, ya. biasanya itu kegiatannya seperti apa sih Pak? Tadi selain tadi agama ya, terkait dengan agama, apa lagi? Mungkin ada tambahan hafalan, terus nanti ada tambahan materi khusus juga, ada cerdas cermat di akhir kegiatan. Oh, jadi seperti di itu. akhir tuh ada sesi lomba Iya, ya. Oke. ada lomba seperti itu. Betul. Itu biasanya kegiatannya di siang hari. Ba'da asar. Ba'da asar. Ba'da asar. Oke, dari pagi sampai dengan sore Dari sore sampai menjelang buka menjelang puasa. buka puasa. Jadi mereka semua buka puasa di sini. Insya Allah Oh, luar ada buka biasa. bersama juga, Oke Ibu. ya, ada juga. Boleh dong tepuk tangannya untuk DTA Hidayatul Muqtadin ya. Oke. Pak Rofi, kalau tadi kegiatan selama bulan suci Ramadan itu memang diisi setelah Ba'da Asar ya. Nah tadi, selain itu pemudanya sendiri bagaimana nih untuk mengisi Ramadan ini Pak nih di musola Baitur Rohim ini Pak? Ya paling nanti ada tadarusan Al-Quran biasanya Oke. yang dikumandangkan di mikrofon gitu kan. Oke, sebagai Sebagai- gemak ya, iya, gemanya Ramadan telah gemanya tiba ya. Ramadan Oke, juga, betul. ya. Jadi itu biasanya memang sudah terjadi ya. Sudah tradisi. Tradisi, Iya, tadarus ya. iya, Nah, itu tadarus. tadi untuk pemudanya. Lalu untuk ibu-ibunya atau untuk bapak-bapaknya gimana kegiatannya nih? Kalau bapak-bapaknya, ibu-ibunya mungkin sibuk ya, Pak, ya. Sibuk memilih menu ya? Iya, memilih Oke. menu sebenarnya. Betul. Jadi nggak di mana-mana ya kalau ibu-ibu itu sibuk memilih menu ya. Oke. Mungkin untuk Paling malamnya ya Malamnya, taraweh gitu taraweh kan. ya. Terus ada biasanya bincang bareng juga itu sama jamaah. jamaah yang lainnya ya. iya. Bincang ya, bukan gosip ya. Iya, bukan.
Nanti mungkin Pak Kiai menjelaskan ya, bincang dengan gosip itu kayak beda-beda tipis Pak Kiai ya. Oke, tapi pastinya ya Pak ya, banyak sekali kegiatan bulan Ramadan yang memang digalakan di Musola Bait Rohim ini ya tadi, bukan hanya dari anak-anaknya tapi juga pemudanya dan juga dari majelis taklim ibu-ibu dan bapak-bapaknya ya Pak ya. Mudah-mudahan Musola ini tetap hidup ya Pak ya bulan suci Ramadannya. Amin, Oke, ya Rabbal Alamin. jadi tambah semangat, aura Ramadannya muncul ya Pak ya. Oke, Pak Rofi'i kita jeda dulu ya Pak ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Baik pemirsa, masih bersama kami di Musola Bait Rohim bersama dengan Gelora Cinta Rasul. Oke, ini saya ngobrol lagi sama Bu Sri nih ya. Bu Sri tadi Pak Rofi'i begitu banyaknya padatnya kegiatan ya Bu di Musola Bait Rohim ini Bu. Tadi dari anak-anaknya, lalu juga dari pemudanya, ibu-ibunya juga dan juga bapak-bapaknya juga ya. Nah Ibu melihat apa ya Bu ya, penjelasan yang disampaikan Pak Rofi'i bahwa ternyata ada sebuah silaturahmi yang baik nih di Pasalemannya. Ini nih Ibu melihatnya seperti apa nih Bu? Alhamdulillah, kalau saya melihat itu sebagai sesuatu yang sangat positif ya. Satu, kedua itu juga menjadi sesuatu peluang bagi saya sebagai bacaleg gitu ya. Peluang artinya di sini ketika silaturahmi itu berjalan begitu baiknya, ketika sosialisasi di antara masyarakat itu baik, maka ketika kita masuk ke masyarakat itu kita akan lebih mudah, Mbak. Betul. Jadi lebih mudah untuk mengenalkan diri, untuk mensosialisasikan program-program kita seperti itu, karena sebelumnya sudah terjadi hubungan yang baik atau sudah terjadi apa sih namanya silaturahmi yang terjalin dengan baik dan itu sangat positif bagi kami. Oke, Ibu, kalau misalkan gini Ibu ya, Ibu kan mungkin sudah punya target nih ya, target. Ini untuk Gelora ini, apa sih yang mau saya kontribusikan ketika saya nanti jadi? Apa sih yang mau saya berikan untuk masyarakat Cirebon ketika saya terpilih nanti? Boleh, bukan janji ya Bu, tapi bukti sebetulnya. Oke, disampaikan Bu sama masyarakat Bu. Ya baik, kalau saya sebenarnya tidak muluk-muluk menjanjikan kepada masyarakat, tetapi saya akan bekerja dengan sepenuh hati, dengan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh masyarakat. Bagaimana anggota DPRD itu adalah mewakili masyarakat, bagaimana kita bisa membangun masyarakat. Yang ada khususnya di Dapil 6 yang dimana di situ saya mencalonkan diri, saya akan berusaha semampu saya untuk membantu pengembangan daerah ini, seperti itu Mbak. Oke, tadi ya. Nah, Ibu kalau melihat Cirebon Bu secara luas tadi, apalagi kita sudah ngobrol bahwa Cirebon itu kabupatennya luas sekali ya Bu ya daerahnya ya. Nah ini sektor apa sih Bu yang mau Ibu nomor satukan untuk bisa membangun Kabupaten Cirebon ini Bu? Kalau menurut saya pemberdayaan apa sih namanya sektor pertanian itu kan sebenarnya di Kabupaten Cirebon itu kan mayoritas petani. Betul. Maka itu perlu digelorakan kembali, perlu dikembangkan lebih baik gitu. Bagaimana teknologi pertanian kalau kita melihat atau berkaca pada teknologi yang ada di luar negeri itu sangat luar biasa. Mengapa tidak kita kembangkan di sini satu? Yang kedua adalah UMKM. Karena UMKM itu adalah sektor usaha yang sangat merakyat gitu ya. Siapa saja bisa berusaha di bidang UMKM. Ibu-ibu juga bisa. Bahkan anak-anak remaja yang mulai belajar berusaha juga bisa. Karena sekarang sudah ada pasar online itu yang lebih memudahkan seperti itu. Oke, tadi jadi ya Bu ya, Ibu melihat bahwa Cirebon itu memiliki potensi agraria yang besar sehingga pertanian ini ingin dijadikan nomor satu. Jadi pangan ya Bu ya, lebih ke pangan dulu, lalu juga memang UMKM karena kita sama-sama ketahui bahwasanya pandemi 2 tahun ini membuat ibu-ibu menjadi kreatif ya Bu ya. Yang tadinya nggak bisa jualan, tiba-tiba bisa jualan. Adik-adik yang tadinya gadget hanya untuk telepon, tiba-tiba bisa jualan online. Itu ya luar biasa ya. Betul sekali. Betul, oke. Tinggal bagaimana nanti menggali ya Bu ya semua itu. Betul. Oke, siap Ibu. Semangat Bu ya. Semangat. Kembali menggelorakan Dapil 6 Bu ya.
Siap. Oke, siap maju Bu ya. Semangat siap bergelora. Maju. Siap semangat bergelora. Oke, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Oke, baik pemirsa, masih bersama kami di Musola Bait Rohim pada program Gelora Cinta Rasul. Pemirsa, di layar kaca Anda juga dan di sini sudah hadir, ini ada luar biasa tadi ya. Kalau pemirsa sering nonton juga ini sudah familiar mukanya nih. Ada Bapak Kiai Haji Ahmad Aidin Tamim selaku Bacalek Provinsi Partai Gelora. Tepuk tangan dong semuanya. Beliau juga sebagai Ketua Umum Al-Wasliyah Jabar dan juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Muqaddas. Ini lengkap sekali ya Pak ya, lengkap sekali. Dan pada kali ini Pak Aidin mau menyampaikan tausiah atau mau berorasi Pak? Beda-beda tipis ya. Oke, kepada Bapak Aidin kami persilahkan. Anak-anakku sekalian, asatid ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian membaca koran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak kasih pahala. Kalau kalian membaca komik, apalagi bacaan apapun yang kalian baca, Allah tidak berikan pahala apapun. Termasuk membaca buku. Kalau kalian membaca buku bertujuan untuk menuntut ilmu, yang Allah berikan pahala karena menuntut ilmunya, bukan membacanya. Karena tidak ada satu bacaan apapun yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Al-Qur'an. Al-ma'jur bitilawati, yang diberikan pahala ketika membaca, maka hanya baca Al-Qur'an. Bacanya fasih atau tidak fasih, bagus atau tidak bagus, semua asal dia membaca dengan baik, asal membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dan imbalan yang luar biasa. Man qara'a harfan minal Qur'an, barang siapa yang membaca satu huruf aja dari Al-Quran, falahu asyru hasalah, maka Allah akan berikan pahala 10. Satu huruf. Kalau kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, itu berapa huruf? Hitung ba, sin, mim, dan seterusnya. Kalau baca Al-Fatihah, berapa huruf? Kalian tak bisa menghitungnya. Dan satu huruf, Allah janjikan 10 pahala. Adalah merupakan satu bacaan yang khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang baca Al-Quran. Pak Kiai, saya nggak lancar bacanya, susah bacanya. Man qara'al Quran, barang siapa baca Quran, wa yatata'tah bi, dan merasa kesulitan ketika baca Al-Quran karena belum bisa, falahu ajran, maka dia dapat 2 kategori pahala. Pahala pertama, 1 huruf 10, itu sudah merupakan jatah, pasti. Pahala kedua, susahnya dia membaca, Allah berikan pahala sendiri. Kenapa? Dia susah membaca, tapi dia maksa membaca karena keinginannya dia membaca. Anak-anakku sekalian, pemirsa yang berbahagia, ketambahan dalam bulan suci Ramadan yang sekarang. Ini tadi yang saya ceritakan nih, tatkala kita bicara membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Tatkala dalam bulan Ramadan, Allah lipat gandakan kembali pahala di dalam membaca Al-Quran di selama bulan Ramadan. Maka itu adalah satu zikir yang terbaik. Satu bacaan yang terbaik tatkala kita dalam Al-Quran, dalam bulan Ramadan selalu membaca Al-Quran.
Maka budaya kita adalah budaya yang sangat positif tatkala dalam bulan Ramadan di musola-musola, di masjid-masjid, di surau-surau selalu ada tadarus bersama. Di samping tadarus di musola dan masjid, anak-anakku sekalian, setiap kalian juga mestinya membaca sendiri di rumahnya masing-masing sehingga ada bacaan yang runut dari mulai Al-Fatihah, Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai terus An-Nas. Paling tidak selama bulan Ramadan kita bisa menghatamkan 1 kali hataman karena 1 juz dalam 1 hari itu minimal. Syukur kalau dalam bulan Ramadan ini kita kebut sehingga 10 hari pertama kita bisa hatam, 10 hari kedua kita bisa hatam yang kedua, 10 hari ketiga dan kita hatam yang ketiga. Maka tatkala lebaran betul-betul dosa kita telah lebar dan bubar. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Ahmad Aidin yang telah menyampaikan tausiahnya tadi ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan. Baiklah pemirsa, itulah tadi Gelora Cinta Rasul di Musola Baitur Rohim. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kekuatan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah pada kemampuannya untuk menumbuhkan secara sangat kuat pada diri kita tentang kesadaran akan kebersamaan Allah dan akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah dan muraqabatullah. Sehingga kita menyaksikan dan kita alami sendiri ketika kita sedang berpuasa, maka seolah-olah kita punya kesadaran kuat bahwa Allah melihat kita. Allah mengetahui semua apa yang kita lakukan. Dan itu yang membuat kita kemudian memiliki daya tahan untuk tidak tergoda melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam satu ayat dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika ada hambaku yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, maka aku sesungguhnya sangat dekat. Saudaraku, kedekatan Allah pada diri kita, inilah yang kita rasakan selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Ketika kita menahan lapar dan haus, ketika kita menahan hawa nafsu kita, itu karena didorong oleh satu kesadaran bahwa kita meyakini Allah bersama kita, Allah mengawasi kita, dan Allah sangat dekat dengan kita. Dan inilah yang membuat kita kemudian tidak mudah tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu rahasia dan kekuatan besar ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini mampu membangun dan memperkuat kesadaran kita akan kebersamaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.